Oke, sahabat Ina, kenalkan saya Gandhi, biasa juga dipanggil Gandhi Manun. Saya eksekutif chef di Spark Life Jakarta. Tantangannya sih memang sekarang ini agak lebih dari masakan kita tuh kolaborasinya dari Eropa, Indonesia, sama Asia itu memang digabungin. Jadi kita harus punya kreasi sendiri masing-masing dari chef pribadi. Tamu komplain makanan kita harus hadapin, ya kan. Apapun dia kepengen kita harus turutin. Paling itu aja sih, kebanyakan sih happy-nya lah bersama tim saya juga. Bahan-bahan untuk membuat fish piccata apa aja sih? Ya, oke. Untuk membuat fish piccata kita di sini ada dori, bisa juga kakap. Di sini kita biasa bumbu-bumbu ada rosemary, ada oregano, ada gula pasir, ada lada hitam, ada royco, ada black pepper, sama bawang putih. Oke, ini emang apakah cara pengolahan fish piccata ini khusus untuk ikan dori aja apa bisa pakai yang lain? Sebenarnya bisa pakai ayam juga bisa, pakai breast atau dada atau pakai leg, pakai paha bisa. Oh, cuman untuk kali ini kita mau pakai ikan dori nih? Ya, kita kali ini pakai ikan dori. Oke, ini tadi bahan-bahannya kita udah tahu, sekarang kita mau tahu gimana sih cara bikinnya. Oke, lanjut kita untuk membuatnya. Biasa dulu ikannya selalu kita marinate, jangan lupa pakai rosemary biar tidak bau amisnya hilang, pakai oregano, pakai royco, kasih lada hitam dikit. Ini sama berapa menit? Nah, ini kurang lebih 3 menit kita pakai di marinate begini. Karena ini ada 2 method cooking, jadi pertama kita marinate dulu, setelah itu kita ada marinate keduanya pakai telur. Oh, ya. Itu yang proses pertama ya? Ya, proses pertama. Ini juga sama. Itu kira-kira berapa gram sih, Chef? Ini kurang lebih 140 gram. 140 gram. Ini bisa untuk sharing juga, berdua atau bertiga. Nah, ini bisa pakai nasi atau pakai kentang. Kali ini kita pakai butter rice. Butter rice. Nah, ini cukup. Nah, kita siapkan untuk marinade-nya dia. Kita butuh telur. Ini termasuk susah gak sih, Chef, buat dibuat? Ini sih mudah ya, mudah. Cuman memang nggak terlalu rumit juga. Memang dia banyak bahan-bahannya gitu untuk membuat fish piccata ini. Cuman metode cookingnya sangat mudah. Nah, jangan lupa kita pakai parmesan. Parmesannya dicampur di telur. Sedikit aja kita kasih parsley. Nah, kasih rasa di sini ada royco, ada lada hitam, sama lada dikit. Ini asal makanan dari mana sih, Chef? Ini sebenarnya dari Thailand. Cuman biasa udah dimodif sama orang-orang kita juga, jadi di Jakarta juga ada banyak fish piccata ini. Cuman memang biasanya dipakai nasi, cuman pakai nasi Thailand gitu. Kalau kita pakai nasi biasa, nasi Indonesia. Nah, setelah ini udah 3 menit, untuk breadingnya juga udah siap. Kita siapkan kompornya. Kita boleh pakai butter atau pakai minyak. Tapi lebih better Pakai butter. Siapkan. ada perbedaan nggak, Chef? Misalkan kalau ada sahabat Ina juga yang pengen pakai minyak atau pakai butter? Sebenarnya perbedaan sih pasti ada ya. Lebih enak sih pakai butter karena kalau minyak pasti ini nanti kurang crispy karena kita di fried doang. Beda sama digoreng, kecuali digoreng dengan minyak panas. Nah, itu baru crispy. Kalau ini kan kita di fried, jadi minyaknya memang dikit gitu. Dan butter juga ada yang unsalted dan ada yang salted. Jadi kalau misalkan kita pilih yang unsalted, jadi benar-benar ada nabatinya tuh nggak terlalu banyak gitu.
Chef, ini kan kita mengolah ikan laut nih ya, Chef. Ya, betul. Kalau untuk mengolah ikan laut dengan ikan air tawar itu ada perbedaan nggak sih, Chef, dalam pengolahannya? Pengolahannya sebenarnya sama, cuman perbedaannya kalau misalkan ikan laut memang dia durinya lebih besar-besar karena kan di laut ada ombak segala macam. Nah, kalau air tawar itu lebih kecil. Dan kalau misalkan air laut ini lebih amis di ikannya. Kalau air tawar masih bau-bau tanah, kayak misalkan gurame itu masih bau tanah. Perbedaan sih itu doang sih. Kalau cara ngolahnya sih sama sih, gitu bang. Nah, kebetulan udah panas nih. Nah, ini ikan yang tadi kita masukkan di telur yang kita breading, yang pakai parsley, parmesan cheese. Nah, jadi di fret. Ini prosesnya berapa menit nih, Chef? Kalau ini karena dia ikan agak cepet ya. Kalau misalkan memang udah panas banget sih, dia 4 menit udah matang sih. Itu warnanya juga kita tunggu Ya, apa tuh? jadi telurnya agak kering di atasnya karena ini pakai telur nih, jadi di atasnya kayak layer crispy. Nah, sambil nunggu ini matang, kita siapkan untuk butter rice-nya. Ini api untuk menggoreng crispy katanya ini Sebenarnya sih, atau kecil? kalau ini sih api, kalau pakai kompor ini sih api besar aja, gedean nggak apa-apa. Karena juga dia nggak terlalu agak gosong, karena dia dilapisin sama telur ya. Jadi kalau misalkan gosong juga dia malah crispy, lebih enak. Yang penting jangan lupa untuk dibuat baliknya. Nah, untuk masak butter rice, di sini kita juga siapin butter. Di sini kita udah siapkan ada paprika sama bombay. Secukupnya itu ya? Ya, secukupnya. Kalau misalnya memang tidak suka bombay, nggak pakai bombay juga nggak apa-apa, yang penting butter. Nah, ini juga udah hampir mateng. Ya, ini butternya juga udah panas. Kita bisa masukkan bombaynya. Salingan. Dia sampai aromanya matang. Nah, setelah ini memang ada proses ketiganya untuk membuat sausnya, yaitu dibilang lemongrass. Lemongrass ini memang dari Thailand, karena di sini pakai ciri khasnya dia tom yum paste. Nah, kalau kan Thailand memang identiknya khasnya dengan tom yum ya. Kita pakai di sini. Nanti kita pakai cabai merah sama serai. Itu termasuk mudah didapatkan juga? Mudah didapatkan. Tom yum paste ini memang sudah ada di swalayan juga ada, model saset juga ada, untuk pel juga ada. Kalau dulu memang agak susah untuk tom yum paste yang udah jadi gitu. Karena kita bikin dari awal, dari rempah-rempah baru bisa jadi seperti ini. Gitu. Sambil nunggu itu matang, kita untuk membuat saus lemongrass ini kita pakai cabai dan pakai serai. Ya, jangan lupa untuk cabainya, bijinya selalu dibuang. Jadi kita ngambil kulitnya aja. Karena kalau misalkan kita pakai bijinya, pas masuk ke tom yum kita pakai krim, jadi warnanya jadi jelek dan rasanya juga jadi pahit. Ada ngaruhnya gitu? Ya, ngaruhnya gitu. Ini kita potong panjang-panjang. Ini motongnya juga Sesuai selera. Boleh potong kecil-kecil atau potong panjang seperti ini, nggak apa-apa. Ini kalau makanan kayak gini biasanya cocok untuk dimakan apa sih? Kalau ini sih biasanya untuk kalau misalkan siang atau malam sih cocok ya. Pagi juga, karena kan memang kalau pagi ini kan ada tom yum, takutnya yang nggak kuat di perutnya kan ini agak asem. Takutnya cuma itu doang kalau pagi. Nah, ini udah mulai mateng. Kita siapkan piringnya. Ini cepet.
Ya, jadi dia seperti ini. Jadi dilapisin ada telurnya di atasnya. Jadi nggak usah khawatir dia akan lama matang apa mentah apa gimana, enggak. Kita udah siapkan nasi. Ini berarti pada dasarnya butter rice itu kayak mirip nasi goreng gitu kan? Ya, nasi goreng. Cuman dia nggak pakai telur. Cuman dia basicnya dari butternya itu kita ambil. Jadi dicampur sama nasi. Jadi gurihnya itu dapat Dari butternya. Paprikanya boleh kita masukkan. Kalau di Thailand mungkin nasinya memang beras Thailand memang beda, di kita memang masih beras lokal lah. Kita masih bisa pakai. Oke, Chef, perbedaannya nasi Thailand sama nasi lokal itu sebenarnya apa sih? Sebenarnya sih perbedaannya cuma di berasnya aja ya. Kalau nasi Thailand memang dia agak butirannya lebih besar ya. Kalau di lokal lebih kecil lah, seperti kita makan umumnya gitu. Nah, ini ikannya juga hampir matang. Udah cukup. Kita matikan, kita siapkan piringnya. Kira kita mau blending. Ya, ini masih proses untuk membuat sausnya. Oh, sausnya dulu ya. Ya. Ini juga cukup. Kita matikan. Kita siapkan untuk membuat sausnya. Lemongrass. Nah, jangan lupa ini pakai lemongrassnya. Ini tetap kita iris tipis-tipis ya, karena ini pasti kemakan oleh kita. Karena dari sausnya memang ini ciri khasnya lemongrass. Nanti kita pakai cream cooking. Nah, sama ini biasanya tom yum paste ini yang biasa kalau di Thailand memang tom yum terkenalnya gitu kan. Nah, sekarang kali ini kita untuk buat saus. Ya, ini kita bisa masukkan cabai merahnya sambil ditumis. Oh, tumis dulu ya. Iya, tumis dulu biar agak layu. Ya, udah agak layu, kita masukkan serehnya. Serai masuk. Ini pembuatan sausnya ini sekitar berapa menit itu, Chef? Kalau buat saus ini sih sebentar ya, karena memang dia cuma ngelayuin si cabenya itu sama si serehnya itu. Kurang lebih 5 menit. Nah, ini udah aroma udah keluar semua, udah pada layu seperti ini. Kita bisa masukkan cream cooking. Tidak usah terlalu banyak karena kita sesuaikan dengan porsi si ikan itu sendiri ya. Ini buat makan malam sedepat ya, Chef? Nah, makan malam sambil nongkrong. Jangan lupa dimasukkan tom yum paste-nya kurang lebih 1,5 sendok lah. 1,5 sendok makan ya. Nah, dia memang agak asam, kita tambahkan gula pasir. Dia buat ya netralin ya, karena memang dia udah asam, udah ada rasa segala macam di tom yumnya sendiri. Nah, ini udah hampir jadi. Nah, sambil nunggu kita siapkan plating untuk nasinya, kita plating. Untuk nasinya, untuk butter rice-nya ini, Ya, dia yang penting kelihatan meresap gitu ya, Chef? ya, jadi benar-benar nasinya itu tertutup oleh butter, jadi warnanya benar-benar warna butter. Oke. Kasih. Nah, sausnya juga hampir matang. Lagi
Karena ini udah ada krim, jadi nggak usah terlalu mendidih banget di apinya, karena krimnya nanti akan pecah. Oke. Nah, ini kita siram. Oke, ini sudah jadi. Jangan lupa kita kasih salada. Ini ada salada air, ada iceberg. Kita bisa taruh di sini ya. Oke, angin cukup besar. Sini. Oke, jadi fish piccata lemongrass sauce with butter rice. Oke, Chef, tadi kita sudah membuat fish piccata, Chef. Ya, fish piccata. Oke, tadi kita udah bikin fish piccata dan sekarang kita mau bikin dessertnya nih yang di depan Chef ini. Bikin apa ini? Kita akan membuat di sini banana rama. Banana rama ini sih sebenarnya basicnya dari pisang ya. Memang hampir sama pisang-pisang goreng dengan umumnya. Cuman kita di sini pakai breadcrumb. Pakai breadcrumb, juga pisangnya kita pakai pisang tanduk. Nanti kita kipas seperti ini. Kita juga di sini pakai almond. Nantinya ada tepung, ada untuk garnish ada strawberry, ada mint leaf, sama kita butuh telur. Itu tadi ada daun juga itu, Chef? Nah, ini ada daun pandan, ini nanti untuk presentasi untuk saya di garnish di akhir aja. Oh. Oke, Chef, ini kan kita mau bikin kipas, mungkin pengen tahu gimana sih cara potongnya. Oh gitu, oke. Ini kan kita udah ada contohnya tadi, pisang sebenarnya. Nah, pisangnya dibelah dua. Jangan lupa. Nah, ini sebenarnya kita ngambil dari sisi kiri, sisi tengah. Nah, ininya dipotong. Nah, jadi seperti ini. Bisa 3 sisi atau 5 sisi gitu dipotong. Nah, nanti di breadingnya juga lapis-lapis. Jadi dia benar-benar pas digorengnya agak mekar ya. Oke, sekarang kita buat banana rama ini seperti apa, Chef? Nah, setelah pisang ini dipotong-potong, jangan lupa selalu kita kasih tepung dulu. Jadi tepung ini untuk melapisi dia kan agak tipis, jadi biar dia nggak hancur. Banana rama itu sebenarnya apa ya, Chef? Banana rama pisang yang dipakai tepung roti karena dia modelnya kayak kipas, kayak Rama dan Sinta ya. Oh, Iya. Jadi di belakangnya itu dia seperti ada terbang gitu. ini juga cemilan Atau di Spark Hotel juga ya? Spark Hotel. Betul. Nah, setelah ditepungin, saya siapkan telurnya. Sambil nunggu minyaknya panas, saya siapkan minyak. Nah, ini tepung rotinya. Jadi prosesnya habis ditepungin, kita lanjut lagi ke telur. Nah, dari sininya tetap pelan-pelan karena kan memang udah dipotong. Nah, dia seperti ini. Sambil nunggu minyaknya panas. Yang kedua sama di telur. Nah, ini udah cukup panas, kita bisa masukkan
Ya, udah panas, mendidih. Masukkan satu-satu. Nah, cukup. Jadi prosesnya berapa menit? Ini agak lumayan ya, pisang kurang lebih 15 menit. Karena juga apinya juga udah paling full, kita pakai kompor. Tapi ini nanti dia rata. Karena juga nggak terlalu tebal untuk nepungin di tepung rotinya. Sambil kita nunggu itu, kita siapkan piringnya. Di sini kita ada strawberry. Strawberry. Ini juga yang suka almond, kita bisa pakai almond nanti. Chef, ini sambil kita goreng pengen tahu kalau misalkan pisang itu memang ada yang khusus untuk pisang digoreng gitu. Kalau pisang memang ada yang khusus digoreng kayak seperti ini yang kita bikin ini pisang tanduk ya. Kalau pisang tanduk ini memang agak keras dia, jadi walaupun digoreng kena minyak dia tetap mengeras. Tapi kalau misalkan pisang kepok dia selalu begitu digoreng dia langsung ciut ya, jadi kempes gitu. Lebih enak sih pisang tanduk untuk digoreng gitu. Untuk beraroma kayak gini paling pas pakai Pisang tanduk karena dia lebih keras, lebih kencang, digoreng juga makin keras dia. Keras tapi dia matang ya, manis, bukannya keras belum matang mentah ya. Nah, garnish juga udah siap, tinggal nunggu matang. Untuk almondnya bisa ditaburkan di bawahnya. Ya, cukup. Ya, dikit lagi warnanya udah agak kecoklat-coklatan. Warna juga dapet, matangnya juga dapet. Kita angkat. Nah, sambil tunggu. Minyaknya juga biar tiris. Oke. Lalu kita taruh. Oke. Saya kasih coklat, saya tambahin almond. Oke, banana rama sudah siap.